Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Baik, saya lanjutkan untuk materi kelas 10, masih pada kompetensi dasar dinamika litosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai batuan. Dalam hal ini, batuan yang dimaksud adalah batuan penyusun bumi, yang mana kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari yang namanya memanfaatkan dari batuan itu sendiri. Lalu apa sih yang dimaksud dengan batuan itu sendiri? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Batuan adalah bahan alamiah yang menyusun bumi. Sebagian besar batuan tersusun secara fisik dari campuran mineral. Maksudnya mineral ini beberapa batuan dapat tersusun dari sejenis mineral saja. Jadi hanya satu jenis mineral saja. Namun ada beberapa batuan yang dibentuk dari gabungan berbagai mineral. Entah itu 2 mineral, 3 mineral, atau beberapa mineral yang lainnya. Batu-batuan kulit bumi dapat dibagi menjadi 3 golongan. Jadi, penyusun bumi atau kerak bumi litosfer itu terbentuk dari beberapa batuan, yang mana batuan tersebut dibagi menjadi 3 jenis atau 3 golongan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku disebut sebagai igneous rocks, batuan sedimen disebut sebagai sedimentary rocks, atau sediment rocks, itu sama saja. Kemudian batuan metamorf atau batuan malihan disebut sebagai metamorphosis rocks. Kita bahas satu persatu mengenai batuan penyusun dari kerak bumi atau kulit bumi tersebut. Yang pertama yaitu batuan beku atau igneous rocks. Batuan beku ini terjadi di dalam perut bumi, yaitu terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat. Jadi ini asalnya dari magma yang membeku menjadi padat. Nah, batuan beku sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku dalam atau plutonik, batuan beku korok atau gang atau celah, atau hipabisal, dan batuan beku luar atau lelehan atau vulkanik. Nah, kita bahas satu persatu mengenai batuan beku dalam plutonik. Jadi, batuan beku dalam ini terjadi di dalam magma. Jadi, batuan ini terjadinya ada di dalam perut bumi, di dalam magma atau perut bumi. Nah, terjadinya batuan di dalam perut bumi ini disebabkan oleh penurunan suhu secara perlahan. Jadi adanya penurunan suhu secara perlahan yang menyebabkan batuan tersebut memadat di dalam perut bumi. Nah, penurunan suhu secara perlahan tersebut menyebabkan proses kristalisasi terjadi dengan sempurna. Jadi batuan tersebut mengalami kristalisasi secara sempurna. Batuan ini terbentuk ketika magma masih berada pada bagian kerak bumi yang dalam. Batuan beku ini disebut juga sebagai batuan plutonik atau batuan abisik. Nama lainnya adalah abisik. Batuan plutonik, batuan abisik, atau batuan beku dalam itu sama. Nah, batuan beku ini mempunyai struktur holokristalin, artinya batuan tersebut seluruhnya terdiri dari kristal-kristal atau disebut sebagai holokristalin. Holokristalin. Pembentukan kristal ini membutuhkan waktu yang lama dan kondisi tertentu. Batuan beku plutonik berstruktur vanerik. Vanerik di sini artinya mineral-mineral penyusunnya dapat dilihat mata secara langsung tanpa menggunakan alat. Contoh-contoh batuan beku yaitu ada batuan granit, batuan diorit, batuan gabbro, dan batuan peridotit. Yang kedua ada batuan beku korok
atau gang atau celah atau hipabisal. Jadi batuan ini terbentuk di dalam celah-celah atau rekahan kulit bumi. Terbentuk di dalam celah-celah atau rekahan kerak bumi atau kulit bumi sama. Kerak bumi. Nah, batuan beku ini memiliki struktur beragam tergantung dari penurunan suhunya. Jadi penurunan suhunya itu tidak tetap. Kadang suhunya itu bisa turun perlahan-lahan atau bisa turun secara cepat. Batuan yang dekat dengan dapur magma mempunyai struktur holokristalin, sama dengan batuan beku tadi, holokristalin. Jadi batuannya membentuk kristal-kristal. Sedangkan yang lebih dekat dengan permukaan bumi mempunyai struktur porfir. Strukturnya porfir. Apa yang dimaksud dengan porfir? Yaitu struktur yang memperlihatkan adanya butiran yang tidak seragam, terdiri atas butiran kasar dan massa dasar, atau lebih halus lagi. Contoh dari batuan beku korok atau gang ini yaitu ada batuan riolit porfir, andesit porfir, dan basalt porfir. Jadi ciri-ciri batuan beku itu biasanya diikuti dengan kata porfir, yang mana porfir sendiri tadi artinya membentuk butiran. Jadi proses kristalisasinya mulai memudar karena proses terjadinya dekat dengan kerak bumi atau kulit bumi. Kemudian yang ketiga ada batuan beku luar atau lelehan atau vulkanik. Jadi batuan beku luar ini terbentuk dari pembekuan magma di permukaan bumi. Jadi membekunya magma membeku itu ada di permukaan bumi, di luar bumi, atau di permukaan bumi, atau di atas kulit bumi, atau di atas kerak bumi, itu sama saja. Kemudian proses pembekuan ini terjadi di permukaan bumi sehingga prosesnya cepat. Nah, karena membekunya itu ada di luar bumi atau di permukaan bumi, maka proses penurunan suhu atau proses pembekuan itu berlangsung secara cepat. Jadi pembekuannya secara cepat. Pembekuan cepat, secara cepat. Proses ini menyebabkan sebagian besar mineralnya tidak memiliki waktu untuk membentuk kristal dan bersifat amorf. Nah, sifatnya ini amorf. Kita ulang ya, kalau batuan beku tadi, batuan beku dalam itu sifatnya holokristalin dan vanirik. Kemudian batuan beku korok itu sifatnya holokristalin dan porfir. Sedangkan batu beku luar karena proses pembekuannya ada di luar bumi, maka sifatnya amorf. Apa sih amorf itu? Jadi amorf itu pembentukan batuan yang mana mineralnya tidak memiliki waktu untuk membentuk kristal. Jadi amorf di sini tidak membentuk kristal. Tidak membentuk kristal karena proses pendinginannya atau pembekuannya itu sangat cepat. Batuan yang memiliki sifat amorf ini, susunan atom atau partikelnya tersusun secara acak dan tidak teratur, seperti susunan atom kaca, karet, dan plastik. Seperti kita tahu, kaca itu kan terbentuk dari mineral yang dikeluarkan dari magma atau vulkanik, sehingga strukturnya itu tidak teratur. Nah, contoh dari batuan beku luar ini ada batu apung, batu skoria, batu pirokrastik, batu obsidian, batu riolit, andesit, dan basalt. Yang mana batu apung sendiri itu mempunyai nama lain yaitu pumice. Jadi batu apung atau batu pumice itu sama aja. Prosesnya ada di permukaan bumi. Nah, dari ketiga batuan tersebut kita ketahui perbedaannya, yang mana proses terbentuknya batuan beku dalam, batuan beku korok, dan batu beku luar.
Jadi ini istilahnya ada magma di dalam bumi. Ini adalah magma di dalam bumi yang mana sifatnya cair dan panas. Kemudian magma ini karena tertekan oleh tektonik lempeng, jadi dia terdesak selalu ingin keluar. Jadi dia ingin keluar. Nah, pada saat dia ingin keluar, dia harus melewati beberapa lapisan-lapisan bumi. Yang mana kita tahu bahwa bumi ini pada permukaannya memiliki lapisan-lapisan tertentu yang menyusun kulit bumi. Nah, pada saat dia ingin keluar dekat dengan dapur magma, dia akan mengalami kristalisasi. Dia akan membeku di sini dekat dengan dapur magma. Batuan tersebut akan mengalami pembekuan. Nah, inilah yang dimaksud dengan batuan beku dalam. Nah, dia baru sampai di sini sudah mengalami kristalisasi atau penurunan suhu sehingga dia akan membeku membentuk batuan beku dalam. Inilah yang dinamakan dengan batu beku dalam. Nah, kemudian batu beku korok itu terbentuknya melalui celah-celah lapisan bumi. Nah, dia membentuk di celah-celah atau rekahan-rekahan kulit bumi. Misalnya di sini. Ini membentuk di rekahan-rekahan kulit bumi. Nah, dekat dengan permukaan bumi, maka sifatnya batuan tersebut porfir. Jadi kalau dia dekat dengan permukaan bumi, maka batuannya akan bersifat porfir. Tapi jika dia dekat dengan magma, dia akan bersifat ini holokristalin. Kemudian jika magma itu sudah keluar ke permukaan bumi, kemudian dia membeku di permukaan bumi. Nah, ini batuannya terbentuk di luar bumi ya, ini sudah keluar, maka dia disebut sebagai batuan beku luar atau batuan vulkanik atau batuan lelehan. Yang mana strukturnya bersifat amorf tadi ya, karena tidak membentuk kristal. Dia tidak membentuk kristal karena proses pendinginan suhunya itu sangat cepat. Jadi penurunan suhunya sangat cepat sehingga dia strukturnya membentuk amorf atau tidak membentuk kristal. Nah, sampai di sini saya jelaskan mengenai batuan beku. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai batuan sedimen dan batuan metamorf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.